Selamat datang lagi di Mohak Official bersama Serinus Pertemuhak. Veda Ega pertama baru saja menyelesaikan rangkaian tes pramusim di sirkuit JRS untuk kelas Moto3 musim 2026 atau debutnya di kejuaraan dunia balap motor. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor tersebut mengakhiri hari kedua tes pramusim di posisi ke-17. Ada peningkatan 2 detik dalam tes JRS ini yang merupakan progres yang sangat nyata. Sebuah indikasi bahwa persaingan Moto3 2026 akan sangat ketat. Aspek positif lainnya dari tes pramusim JRS ini, Veda Ega pertama meraih hasil lebih baik dari rekan setimnya Zen Mitani yang sama-sama tergabung dalam Honda Tim Asia. Dari total 26 pembalap yang mengikuti tes, Zen Mitani menempati posisi ke-25. Veda Ega pertama juga lebih cepat dari Brian Uriarte yang merupakan juara Red Bull Rookies Cup tahun 2025 yang menempati posisi ke-18. Dan dalam unggahan Instagram pribadinya, Veda Ega pertama mengungkapkan dirinya bahwa dia sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya di Moto3 pada musim 2026 ini yang akan dimulai di sirkuit Buriram, Thailand. Musim pertama mengikuti ajang Moto3, Veda Ega pertama enggan memasang target tinggi. Veda menilai bahwa persaingan akan ketat dan akan sulit. Maximo Kailes tampil sebagai yang tercepat pada tes pramusim di JRS. Sementara Alvaro Carpe yang dominan di hari pertama turun ke posisi ke-7. Di sisi lain, Hakim Danis, pembalap asal Malaysia ini harus puas di posisi ke-26 yang membuat optimistis gap Veda Ega pertama ke rombongan 10 besar makin menipis. Race pace-nya mulai terbentuk, feeling dengan motor juga terlihat lebih matang. Ini bukan sekedar serangan waktu, tapi bagaimana ia membangun ritme untuk musim yang panjang ini. Melalui duet bersama Zen Mitani di Honda Tim Asia, Veda Ega pertama menunjukkan peningkatan yang signifikan di segala aspek, terutama penyesuaian dan kecepatan dalam perjalanan. Veda Ega pertama menunjukkan kembali kelasnya sebagai talenta berbakat di kancah balap internasional. Kita bisa melihat bagaimana Veda Ega pertama secara metodis memperbaiki catatan waktunya sepanjang hari kedua tes pramusim di JRS. Veda menunjukkan kurva pembelajaran yang sangat positif. Ia tidak hanya sekedar memutar lap, tapi juga memangkas waktu secara drastis. Dan untuk ini, Veda Ega pertama membuktikan bahwa dia adalah pembelajar cepat. Peningkatan dari posisi 21 ke posisi 17 menunjukkan mentalitas menyerang yang terkontrol. Dan jika peningkatan tren 1 detik per hari ini berlanjut, Veda Ega pertama berpotensi untuk bertarung memperebutkan poin secara reguler di musim debutnya nanti. Hal ini tak lepas dari pengamatan IWB berdasarkan data hasil tes resmi Moto3 di JRS pada hari kedua. Persaingan kategori rookie di tahun 2026 memanglah sangat ketat. Veda Ega pertama berada di tengah-tengah persaingan talenta muda terbaik dunia, mayoritas lulusan Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP. Memang pembalap seperti Maximo Kailes, Alvaro Carpe, Guido Pini masih lebih unggul di depan Veda. Hal ini wajar karena sirkuit JRS adalah rumah bagi Maximo Kailes dan Alvaro Carpe. Mereka sudah ribuan lap di sini sejak kelas 85cc. Dan sementara Veda Ega pertama ini adalah tahun keduanya mencicipi sirkuit Eropa secara intensif. Dan Maximo Kailes juga menggunakan KTM dari CF Moto yang saat ini terlihat lebih dominan di balapan dibanding dengan Honda yang dikendarai oleh Veda Ega pertama. Veda Ega pertama memberikan pernyataan kuat kepada Zen Mitani dan Hakim Danis. Walaupun Zen Mitani diprediksi akan menjadi bintang masa depan Jepang, tetapi di lintasan Veda Ega pertama unggul telak. Ini membuktikan adaptasi Veda dari motor ATC ke motor Grand Prix jauh lebih cepat. Veda Ega pertama diketahui melahap 73 lap, salah satu yang terbanyak dari para debutan. Sebagai perbandingan, Maximo Kailes yang tercepat di sesi tes pramusim JRS kali ini hanya melakukan 6
lap. Veda Aga Pratama terlihat lebih fokus pada pengumpulan data dan pembiasaan diri daripada sekedar mencari satu putaran tercepat. Veda Aga Pratama saat ini berada di second wave para rookie. Veda sudah terlepas dari kelompok papan bawah dan mulai menekan kelompok 10 besar. Dan sekarang mari kita bedah lebih dalam melalui perbandingan visual dan tren performa berdasarkan data tes Jerez pada hari kedua antara dua rival terdekatnya dari Asia, yaitu Zen Mithani dan Hakim Danis. Meskipun berada di bawah naungan Honda Tim Asia, Veda Aga Pratama menunjukkan keunggulan yang sangat dominan dari Zen Mithani. Sejak pukul 15.00, Veda Aga Pratama sudah unggul 0,6 detik dari Zen Mithani. Hingga akhir sesi, gap ini melebar menjadi 1 detik tepat. Sedangkan Zen Mithani masih tampak bergulat di angka 1 menit 45 detik. Di saat Veda Aga Pratama sudah nyaman bermain di low 1 menit 44 detik. Ini menunjukkan bahwa Veda Aga Pratama lebih cepat menemukan setup suspensi dan gearbox yang pas untuk karakter Jerez yang sangat teknis. Sedangkan Hakim Danis memulai hari dengan sangat lambat, namun menunjukkan progres pemangkasan waktu yang besar di akhir sesi. Meskipun Hakim Danis memangkas banyak waktu dan mendapatkan catatan terbaiknya, namun Danis masih tertinggal di belakang Veda Aga Pratama. Perlu dicatat, Danis menggunakan KTM yang secara data di tes ini lebih cepat daripada Honda. Fakta bahwa Veda Aga Pratama yang menunggangi Honda lebih cepat dari Hakim Danis yang menunggangi KTM menunjukkan perbedaan kualitas individu yang signifikan dalam tes kali ini. Dan dengan melihat hasil tes pramusim Veda Aga Pratama di Jerez pada saat ini adalah sebuah petunjuk yang sangat bagus. Artinya Veda Aga Pratama tidak butuh ban baru yang segar di akhir sesi untuk mencetak waktu terbaiknya. Veda Aga Pratama menemukan kecepatan tersebut di pertengahan sesi di saat kondisi lintasan sedang optimal. Veda Aga Pratama dan Hakim Danis menjadi rising star Asia Tenggara yang mencuri perhatian di ajang Moto3 untuk musim 2026 ini. Kejutan bisa saja terjadi, tetapi untuk sementara bukan untuk target sangat impresif. Indonesia dan Malaysia sama-sama menaruh atensi kepada dua pembalap muda mereka yang akan mengawali musim debutnya di Grand Prix. Dua talenta ini akan menjajal peruntungan di Moto3 setelah prestasi yang luar biasa di kejuaraan level junior. Veda Aga Pratama yang memperkuat Honda Tim Asia saat ini baru berusia 17 tahun. Sedangkan Hakim Danis yang memperkuat Fritza MT Helmets MSI dan saat ini baru berusia 18 tahun memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama juara Asia Talent Cup dan masuk dalam 3 besar ajang Red Bull Rookies Cup di akhir klasemen. Dan pencapaian mereka berdua ini juga menjadi yang pertama bagi negara masing-masing. Bersama Zen Mithani dari Jepang, Veda Aga Pratama dan Hakim Danis akan menjadi wajah Asia di debutan Moto3 musim 2026. Sebagai informasi, Danis, Veda, dan Mithani secara berurutan adalah juara Asia Talent Cup musim 2022, 2023, dan 2024. Jurnalis Sky Sport Italia Rosario Triolo turut membahas peluang mereka bertiga. Triolo membagi ketiganya dalam 2 grup, dengan Veda dan Danis sebagai debutan yang sudah siap, sedangkan Zen Mithani akan menjalani masa pembelajaran di Moto3. Alasannya adalah bahwa Mithani baru setahun berlomba di Eropa, yang sirkuitnya menguasai lebih dari separuh kalender Grand Prix, sedangkan Veda Aga Pratama dan Hakim Danis secara berurutan telah berlomba selama 3 musim, dan 2 musim seperti di ajang-ajang European Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, dan Junior GP. Di MotoGP, pembalap akan dapat poin jika mampu finish urutan 15 besar. Walau terlihat sepele, namun hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Contohnya adalah Mario Suryaji yang kini tampil di Moto2. Mario mentok 3 kali finish dalam zona poin dalam semusim, dan itu sudah merupakan catatan terbaik di Indonesia. Dengan Mario Aji memasang standar baru dengan menjadi yang pertama dari Indonesia untuk finish 10 besar dalam balapan tahun lalu. Dan Veda Aga Pratama berpeluang untuk mengikuti. Triolo melihat Veda dan Danis bisa bersaing di grup terdepan
Persaingan di Moto3 begitu kuat dan ketat. Rombongan besar pembalap yang berebut podium tak lagi jadi pemandangan yang asing. Namun bertahan dalam persaingan hingga akhir adalah sebuah tantangan bagi VDA Eka Pratama dan Hakim Danis. VDA Eka Pratama telah menunjukkan kapasitasnya untuk berada di grup terdepan dari lomba ke lomba hingga pada akhirnya mendapat debut di Junior GP. Hanya saja ajang yang paling menyerupai Moto3 itu kerap membuat VDA Eka Pratama kedodoran hingga lap-lap terakhir, sehingga posisi 4 menjadi hasil terbaiknya. Triolo juga menunjuk peluang lainnya bagi VDA Eka Pratama dan Hakim Danis saat cuaca berbicara, karena reputasi rider Asia untuk unjuk gigi dalam lintasan basah. Adapun debutan Moto3 yang dipandang Triolo akan mendapat kemenangan sejak awal adalah Brian Uriarte dari Red Bull KTM Majo dan Marco Morelli dari CF Moto Aspar. Sedangkan yang dinilainya bisa meraih beberapa hasil podium adalah Rico Salmela, Casey O'Gorman, dan Jesus Rios. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata Serinus Pratama. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.